Oke, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan semuanya selamat berjumpa kembali di mata kuliah Intermediate Grammar. So today we are going to talk about gerund. Jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu gerund. And as I told you last week, before joining my course, you should read the materials about gerund. Jadi sebelum Anda mengikuti mata kuliah ini, saya harapkan Anda sudah membaca materi yang sudah saya upload di laman e-learning bumigora.ac.id, yaitu materi tentang gerund. Jadi cara membacanya adalah gerund, bukan gerund. Ya. Sebenarnya sederhana ya kalau kita membaca definisi gerund. Kalau menurut Betty, gerund itu adalah kata kerja bentuk ing yang berfungsi sebagai kata benda. Ya, sekali lagi perhatikan kata-kata saya, kalimat saya. Gerund itu adalah the ing form of verb used as a noun. Jadi kata kerja bentuk ing yang digunakan atau yang berfungsi sebagai kata benda. Ya, mungkin mulai bingung ya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang gerund, alihkan pemikiran Anda bahwa kita saat ini sedang berbicara tentang kata benda. Ya, jadi kalau kita bicara kata benda, berarti kata benda itu fungsi utamanya hanya dua, ya, yaitu sebagai subjek dan sebagai objek. Oke. Nah, gerund juga sama seperti benda. Jadi dia berfungsi sebagai subjek dan objek. Tetapi bentuknya adalah verb ing. Ya. Jadi bentuknya verb ing. Jadi begini, kalau dalam bahasa Indonesia kata makan itu tidak akan berubah bentuknya dimanapun letaknya. Misalnya ketika saya bilang makan roti membuat saya kenyang. Nah, ini adalah makan roti ini berfungsi sebagai subjek di sini karena letaknya di awal. Jadi kalau saya bilang saya sedang makan roti. Nah, makan di sini adalah berfungsi sebagai kata kerja. Tapi sama ya, tidak ada makan, makaning, atau to makan, tidak ada. Atau saya punya kalimat lain, saya ingin makan roti. Nah, kalau ini beda lagi. Ini adalah makan yang berfungsi sebagai objek. Saya ingin makan roti. Jadi kata kerjanya bukan makannya, tetapi kata kerjanya adalah ingin. Oke, kembali lagi ke yang tadi. Gerund itu adalah bentuk kata kerja ing yang berfungsi sebagai noun. Bentuk gerund sama dengan present participle, namun berbeda dalam pemakaian. Ya, jadi sama seperti yang Anda kenal di awal dengan istilah verb ing atau present participle, tidak ada bedanya ya. Misalnya swim akan menjadi swimming ya. Eat akan menjadi eating, smoke, smoking, sleep, sleeping, write, writing, dan seterusnya ya. Cuma posisinya aja, penggunaannya aja, dia berfungsi sebagai kata benda. Oke, sekarang kita ke contohnya ya. For example, gerund berfungsi sebagai subjek. Ya, di sini kita lihat contohnya. Reading English is easier than speaking English. Reading English is easier than speaking English. Jadi di sini kata reading tidak lagi berfungsi sebagai kata kerja, tetapi berfungsi sebagai kata benda. Kalau ditanya jenis katanya ya, jadi ini jenis kata benda karena dia sebagai subjek. Dan inilah yang disebut dengan gerund. Readingnya ini yang menjadi gerund. Ya, speakingnya juga gerund di situ ya, karena bukan kata kerja.
Terus kalau ditanya mana kata kerja kalimat ini? Reading English is easier than speaking English. Kata kerjanya itu is. Kata kerjanya is. Ya. Oke, the second sentence, swimming is my hobby. Nah, kata swimming di sini tidak lagi berfungsi sebagai kata kerja, tetapi itu yang disebut dengan gerund. Walaupun maknanya kata kerja, tetapi tidak lagi berfungsi sebagai kata kerja. Swimming is my hobby, kata kerjanya adalah is. Dan swimming berfungsi sebagai subjek. Nah, kata swimming inilah yang disebut dengan gerund. Boleh nggak swimming ini dibuat tanpa ing, swim aja gitu? Nah, itu yang tidak boleh. Jadi harus kita rubah dia menjadi swimming. Ya. Oke, yang kedua, gerund as subject complement. Gerund as subject complement. Jadi di materi sebelumnya, jadi di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu subject complement. Subject complement itu posisinya setelah auxiliary. Ya. My hobby is singing. Kenapa singing disebut dengan subject complement? Karena dia bukan objek. Ya kan? Mana subjek dari kalimat ini? Subjeknya adalah my hobby. My hobby is singing. Subjeknya my hobby, singingnya sebagai subjek complement. Jadi pelengkap subjek ya. Hobi saya apa? Hobi saya bernyanyi. Kenapa disebut subjek complement? Karena namanya memang subjek complement. Karena kalau kita bilang dia objek, ini bukan objek ya, dia bukan objek dari manapun. Walaupun letaknya di akhir kalimat ya. Jadi tidak semua yang posisinya setelah kata kerja itu adalah objek di dalam bahasa Inggris. Tidak semua yang posisinya setelah kata kerja itu merupakan objek ya. Oke, ada the sport I like best is jogging ya. Ini juga contoh gerund sebagai subject complement. My favorite pastime is singing. Oke, saya kira sederhana ya, gampang. Yang penting Anda memahami fungsi utama noun itu apa. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau kita bicara tentang gerund, anggap saja kita sedang membahas kata benda. Jadi dari fungsi, posisi di dalam kalimat itu sama persis seperti kata benda. Hanya berbeda bentuknya berupa verb ing ya. Kemudian yang ketiga, next, gerund as object ya. Jadi sama seperti kata benda, gerund juga bisa berfungsi sebagai objek, berarti di belakang ya. He stopped smoking, dia berhenti merokok. Nah, smoking di sini adalah objek dari stop itu ya. He finished studying. Nah, studying adalah objek dari kata finished. Kata kerjanya finished. Objeknya mana? Objeknya studying. Studying inilah yang disebut dengan gerund. Ya, jadi kita tidak bisa membuat kalimat he stopped smoke. Nggak bisa. Harus diingkan. Ya. Atau he finished study. Nggak bisa. Harus diingkan menjadi gerund. Menjadi he finished studying. Kemudian yang keempat, gerund as object of preposition. Object of preposition. Jadi istilah object of preposition itu sebetulnya adalah kata-kata yang terletak setelah preposisi atau setelah kata depan. Jadi sekali lagi saya ulang, object of preposition itu adalah kata-kata yang terletak setelah kata depan. I'm tired of camping. Nah, mana kata depannya? Preposisinya adalah of. Nah, karena ada of, campingnya harus diingkan. Kenapa harus diingkan? Itulah yang disebut dengan gerund. Jadi nanti kalau ada soal, I'm tired of camp misalnya ya. Berarti campnya salah. Harusnya yang benar adalah camping. Karena ada of. Itulah yang disebut dengan gerund functions as object of preposition.
What can you do besides dancing? Nah, ini juga sama. Dancing sebagai object of preposition. Preposisinya mana? Ada kata besides, ya. He is afraid of losing me, ya. Jadi losing di situ adalah object of preposisi dari of. Oke, saya kira sangat mudah memahami gerund ini, ya, walaupun nanti ada fungsi-fungsi lain gerund, misalnya gerund as a positive, gerund after short prohibition. Jadi itu hanya pengembangan dari gerund. Yang penting, yang paling penting yang Anda harus pahami adalah gerund itu adalah sama persis seperti kata benda, cuma bentuknya saja yang seperti ing, ya. Fungsinya sama seperti kata benda, tapi bentuknya adalah verb ing. Oke, saya kira demikian untuk hari ini. That's all for today. Untuk tugas, silakan bisa di-download di meeting ke-10 dan 11. Di sana ada tugas tentang gerund. Untuk pertanyaan, bisa langsung ditanyakan langsung di kolom komentar. Ya. Thank you very much for today. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.